Deretan partai neraka langsung terjadi di babak playoff Liga Champions format baru. Dua unggulan juara seperti Real Madrid dan Manchester City sudah harus bertemu satu sama lain. Padahal banyak netizen yang menilai kedua klub harusnya bertemu di partai final. Sementara itu di babak 16 besar potensi partai neraka juga bisa langsung terjadi. AC Milan bisa langsung bertemu Inter Milan atau Arsenal jika lolos dari playoff. Sementara Paris Saint-Germain sudah ditunggu Liverpool ataupun Barcelona. Cetak Gol coba merangkum drawing playoff 16 besar Liga Champions sebagai berikut. Klub unggulan juara yang kurang konsisten. Format baru Liga Champions membuat persaingan antar klub makin sulit ditebak. Banyak klub besar yang harus rela terlempar dari zona aman ke posisi 8 besar. Di antaranya ada Manchester City dan Real Madrid yang harus adu nasib di babak playoff. Padahal superkomputer milik Opta memprediksi jika kedua klub ini jadi unggulan juara. The Citizen dianggap punya peluang merebut trofi si kuping besar dengan rasio 25,3%. Sementara itu El Real diprediksi bisa kembali mempertahankan gelar juara dengan angka 18,2%. Selain itu, sejumlah tim raksasa juga wajib berjuang lagi untuk memastikan lolos ke 16 besar. Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain hingga Bayern Munchen terlempar ke zona playoff. Sementara itu Los Lille dan Aston Villa justru bikin kejutan dengan lolos otomatis ke 16 besar. Alhasil format baru Liga Champions ini bikin Carlo Ancelotti pusing. Saya tidak suka dengan format baru ini. Terlalu banyak pertandingan dengan jadwal padat. Curhat Don Carleto. Namun keluhan pelatih Real Madrid ini justru dibantah oleh Jamie Carragher. Orang-orang mengeluh tentang format baru Liga Champions. Ini brilian, bukannya pesta membosankan yang sudah kita alami selama bertahun-tahun. Setiap pekan akan tersaji laga sensasional. Ucap pria yang juga pundit Sky Sports ini. Real Madrid versus Manchester City. Babak playoff Liga Champions langsung mempertontonkan final kebagian. Real Madrid selaku juara bertahan harus bertemu dengan Manchester City. Hasil drawing partai neraka ini langsung disindir tajam oleh Pep Guardiola. Di Liga Premier, semua tim harus bertemu satu sama lain. Tetapi yang biasanya terjadi adalah kami memiliki jadwal lebih ketat untuk tim-tim di Eropa. Sulit bermain melawan Real Madrid, masalahnya ada di tengah-tengah pertandingan melawan Newcastle. Mereka selalu diuntungkan dengan jadwal laga selama bertahun-tahun. Sindir Guardiola. Komentar pelatih botak ini dianggap valid karena The Citizen dirugikan jadwal berat. Di bulan Februari, pasukan biru Manchester juga akan bertemu dengan Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Di luar dugaan, Carlo Ancelotti juga mulai ketar-ketir bakal langsung bertemu The Citizen. Kami tidak suka bermain melawan Manchester City. Mereka punya lebih banyak peluang untuk memenangkan Liga Champions. Ini adalah drawing dan apapun yang terjadi, maka terjadilah. Untuk memenangkan Liga Champions, Anda harus memenangkan setiap pertandingan, ujar Ancelotti. Partai neraka ini bakal jadi pertemuan ke-13 kalinya bagi kedua tim di ajang Liga Champions. Secara head-to-head, Manchester City lebih unggul karena 4 kali menang dari El Real. Namun di pertemuan terakhir, Los Blancos berjaya menyingkirkan The Citizen di perempat final. Alhasil, pasukan biru Manchester diprediksi akan membawa ambisi balas dendam. Selain itu, laga ini bakal mempertemukan dua bintang yakni Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Keduanya sama-sama menjadi mesin gol andalan The Citizen maupun El Real. Pemenang laga Super Big Match ini juga sudah ditunggu lawan yang kuat di babak 16 besar. Klub yang lolos langsung akan bertemu dengan salah satu di antara Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen. Los Blancos bisa menghadapi partai derby Madrid jika melawan Los Rojiblancos. El Real terbukti selalu kewalahan saat bertemu Atletico Madrid karena hanya menang sekali dalam 6 laga terakhir. Selain itu, anak asuh Diego Simeone juga tampil garang di League Phase dengan torehan 6 kemenangan. Sementara itu, duel guru dan murid juga bakal tersaji jika Manchester City bertemu Bayer Leverkusen.
Guardiola akan menantang anak asuhnya sendiri, yakni Xabi Alonso yang melatih di Werself. Pelatih bocah ini sempat memuji ex anak asuhnya saat menangani Bayern Munchen. Jika Anda bertanya kepada saya tentang pekerjaan yang dilakukan Xabi, sejujurnya, wow, mereka tidak terkalahkan. Satu-satunya tim sepak bola yang tidak terkalahkan di semua kompetisi dan bertarung bersama Bayern Munich, ucap pelatih pelontos tersebut. Klub Brugge versus Atalanta. Ambisi besar masih dimiliki Atalanta meskipun gagal lolos otomatis ke babak 16 besar. Gianpiero Gasperini selaku pelatih Ladea memuji anak-anak asuhnya. Kami adalah Atalanta, kami harus bahagia bermain di Liga Champions bersaing dengan tim-tim terbaik di Eropa. Sekarang hanya Bayern yang belum pernah kami hadapi. Bagi kami ini adalah pengalaman yang luar biasa, mendengar supporter kami bernyanyi di stadion-stadion ini, ucap Gasperini. Namun sang pelatih tetap mewaspadai ancaman klub Brugge di babak playoff. Bahkan Gasperini mendengarkan saran dari Carles de Ketelere tentang kekuatan pasukan biru hitam. De Ketelere sudah memberitahu kami bahwa Brugge baru saja meraih 20 kemenangan beruntun. Mustahil untuk menghindari tim yang sulit sebelum ini, apalagi setelahnya, ungkap Gasperini. Kekhawatiran pelatih asal Italia ini sudah terbukti di laga terakhir League Phase. Pasalnya, klub Brugge nyaris bikin Manchester City tersingkir dari Liga Champions. Pasukan Nicky Hayden sempat unggul lebih dulu sebelum kena comeback The Citizen. Di laga playoff nanti, Atalanta perlu mewaspadai Hans Van Aken. Gelandang 32 tahun itu sempat disebut-sebut sebagai pemain luar biasa oleh Pep Guardiola. Namun Atalanta juga punya sederet amunisi mematikan seperti Matteo Retegui. Sang striker tercatat telah mencetak 19 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Kemudian ada Carles de Ketelere yang sudah menyumbang 11 gol dan 10 assist. Bahkan pemain asal Belgia itu memuncaki daftar top assist Liga Champions dengan 5 umpannya. Juventus versus PSV Eindhoven. Juventus akan menghadapi laga sulit di babak playoff Liga Champions. Skuad Nyonya Tua harus bertemu dengan PSV Eindhoven. Skuad Boren bisa menjadi mimpi buruk untuk anak asuh Thiago Motta yang masih angin-anginan. Di laga terakhir League Phase, si Nyonya Tua tumbang 0-2 kontra Benfica. Di Serie A, performa Juventus semakin mengkhawatirkan karena baru 8 kali menang dari 23 laga. Bahkan sentuhan taktik Motta mulai dihujat keras oleh legenda si Nyonya Tua. Secara historis, Juventus nggak terbiasa hanya berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions. Mereka biasanya berjuang untuk Scudetto. Anda bisa menang atau tidak, tetapi itu harus menjadi target, ujar Ciro Ferrara. Sementara itu, PSV justru makin menggila di Eredivisie dengan menguasai posisi puncak. Skuad Boren juga sukses mematahkan rekor unbeaten Liverpool di laga terakhir League Phase. Namun Juventus punya modal bagus karena lebih unggul head-to-head kontra PSV. Pasalnya, si Nyonya Tua berhasil menang 3-1 di laga pembuka Liga Champions kontra skuad Boren. Meski begitu, Juventus harus mewaspadai kelincahan dari Johan Bakayoko. Winger 21 tahun itu berhasil menjadi man of the match di laga kontra Liverpool dengan raihan 1 golnya. PSV juga masih punya Ismail Saibari yang punya visi berbahaya sebagai kreator permainan.
Pemain asal Maroko ini sudah menyumbangkan 8 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Pemenang di partai ini bakal langsung bertemu dengan Arsenal atau Inter Milan di laga 16 besar. Pengen ngerasain headset gaming yang murah tapi suaranya mantap? Cobain headset wireless dari Kive cuma 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Bayern Munchen versus Celtic. Laga menarik lainnya di babak playoff tersaji antara Bayern Munchen dan Celtic. Tim Bavaria diketahui lebih unggul secara head-to-head dibandingkan pasukan The Hawks. Alasannya karena FC Hollywood memenangkan 3 dari 4 laga di Liga Champions. Belum lagi hasil terbaik Celtic menghadapi pasukan merah cuma menahan imbang 0-0 di musim 2003-2004. Skuad Vincent Kompany juga diuntungkan dengan absennya supporter Celtic di leg kedua. Fans The Hawks mendapatkan larangan away karena mendapatkan flare di laga kontra Aston Villa dan Borussia Dortmund. Gak heran Bayern Munchen diunggulkan untuk memenangkan partai playoff ini. Terlebih skuad The Bavaria berhasil mengemas 2 kemenangan di 3 laga pamungkas fase Liga. Meski begitu, Brendan Rodgers optimis bisa mencuri kemenangan menghadapi skuad Bavaria. Saya pikir itulah indahnya Liga Champions. Menurut saya, kompetisi ini sangat dinamis. Kami sangat gembira dengan kesempatan di babak playoff dan akan memberikan segalanya yang kami bisa, ungkap pelatih Celtic tersebut. Secara komposisi pemain, Bayern Munchen jauh diunggulkan karena punya skuad bertabur bintang. Sebut saja Harry Kane yang tampil gacor di Liga Champions dengan catatan 6 gol dari 7 laga. Pasukan The Celts juga diprediksi semakin kuat dengan kembalinya Jota ke Celtic Park. Pasalnya pemain Portugal ini pernah menjadi sosok vital bagi pasukan hijau. Pemenang dari laga ini akan merebut 1 tiket ke babak 16 besar. Mereka sudah ditunggu Atletico Madrid ataupun Bayer Leverkusen yang akan menjadi lawan di fase tersebut. Brest versus Paris Saint-Germain. Playoff 16 besar Liga Champions juga akan mempertemukan 2 tim Liga Prancis yakni Paris Saint-Germain dan Brest. Les Parisiens menjadi pihak yang lebih diunggulkan di laga ini. Pasalnya anak-anak asuh dari Luis Enrique berhasil memuncaki klasemen Ligue 1 saat ini. Sementara Brest hanya mampu berada di peringkat 8 Liga. Sebelumnya kedua tim ini sempat bertemu di Ligue 1 pada awal musim. Kala itu, Les Parisiens berhasil mempermalukan Brest dengan skor telak 3-1. Selain itu, sosok Ousmane Dembélé juga menjadi ancaman besar bagi lini pertahanan Brest. Winger asal Prancis ini berhasil menjadi tulang punggung PSG di Liga Champions dengan koleksi 4 gol. Belum lagi pasukan biru tua kini berhasil mendatangkan Kviza Kvaratskhelia dari Napoli. Winger asal Georgia ini dinilai akan menjadi tambahan yang akan merepotkan Brest. Pasalnya, winger 23 tahun ini berhasil mencatatkan 30 gol dan 29 assist bagi Napoli. Belum lagi, Kviza juga sudah berambisi untuk memenangkan trofi bersama PSG. Merupakan mimpi untuk berada di sini. Saya telah mendengar banyak hal yang sangat positif tentang Paris Saint-Germain. Saya merasa sangat bangga bergabung dengan klub hebat ini. Dan saya sangat menantikan untuk mengenakan warna baru saya. Di sisi lain, pemenang dari laga ini akan langsung bertemu dengan tim kuat di babak 16 besar. Pasalnya ada Liverpool atau Barcelona yang sudah menunggu. Liverpool dinilai akan menjadi lawan yang sulit karena mereka finish sebagai pemuncak klasemen fase Liga. Belum lagi anak asuh Arne Slot juga menjadi salah satu kandidat juara di Liga Champions. Sementara itu, Barcelona yang menempel ketat Liverpool di posisi kedua juga sama berbahayanya. Klub asal kota Katalan tersebut menjadi tim paling produktif di kompetisi ini dengan 28 golnya. Feyenoord versus AC Milan. Duel panas tersaji di babak playoff Liga Champions saat AC Milan berhadapan dengan juara 16 kali Eredivisie, Feyenoord. Skuad Sergio Conceição patut mewaspadai kejutan dari tim kota Rotterdam ini. Pasalnya, Feyenoord sempat tampil mengejutkan setelah membantai Bayern Munchen dengan skor 3-0.
Meski begitu, AC Milan masih menjadi tim yang lebih diunggulkan di laga ini. Akan tetapi, Rossoneri harus mengawasi ketajaman dari Santiago Giménez. Penyerang asal Meksiko ini berhasil mengemas 5 gol di Liga Champions musim ini. Menariknya, striker berusia 23 tahun ini menjadi incaran dari AC Milan di bursa transfer. Pasalnya, Giménez dinilai bisa menjadi solusi dari mandulnya lini serang AC Milan. Meski begitu, AC Milan masih dapat mengandalkan performa dari Christian Pulisic. Winger asal Amerika Serikat ini telah mencatatkan 4 gol dari 7 laga Liga Champions musim ini. Namun pemenang dari laga ini akan ditunggu Inter Milan ataupun Arsenal yang telah mengamankan 1 tiket di babak 16 besar. Laga panas antara 4 kuda hitam. Duel tim-tim penjegal raksasa akan kembali tersaji di babak playoff Liga Champions. Pasalnya, AS Monaco akan menjamu Benfica dalam partai hidup mati. Meski begitu, si merah dan putih nggak bisa jumawa begitu saja. Pasalnya, mereka harus mewaspadai duet Vangelis Pavlidis dan juga Karim Arturkoglu yang sudah menyumbang 8 gol di ajang UCL. Namun ujian berat sudah menanti dua tim kuda hitam ini di babak 16 besar. Pasalnya, kiprah AS Monaco dan Benfica selaku penjegal tim raksasa akan kembali diuji. Pemenang duel panas ini akan berhadapan dengan Liverpool dan Barcelona. Di sisi lain, duel tim kuda hitam juga mempertemukan Borussia Dortmund dengan Sporting Lisbon. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat keduanya sudah beberapa kali bertemu. Namun di Borussen lebih diunggulkan karena sudah meraih 3 kemenangan kontra Sporting. Namun pasukan The Yellow Wall nggak bisa memandang remeh Sporting Lisbon. Pasalnya, para pemain Dortmund harus kembali beradaptasi setelah berganti pelatih ke Niko Kovac. Selain itu, di Borussen juga harus mewaspadai ketajaman Viktor Gyökeres. Pasalnya, striker asal Swedia itu sudah mencetak 6 gol di Liga Champions. Dapatkan mesin pembuat kopi dari Simples yang mudah untuk dipakai dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan drawing playoff menuju 16 besar Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Akankah tim-tim kuda hitam mampu memberikan kejutannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.